Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Dia Septi Indriani dari SDN Nagasari 3. Dan saya Nur Suryana dari SMA Negeri 1 Karawang. Dan saya Ida Farida dari TK Negeri Pembina Karawang. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Ida. Selamat sore Bu Dias. Iya, baik. Gimana nih kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah sehat Bu Dias. Bu Dias sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, mari kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ya Bu ya. Jadi pada hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Ida memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Ida. Dan jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu Ida. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Oke, baik Bu Dias. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentunya dengan present kehadiran penuh, mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi tadi kan ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, selanjutnya kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nih Bu Ida? Ya, baik Bu Dias. Kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baik Bu Ida. Menurut Ibu, bagaimana indikator ketercapaian proses yang Ibu lakukan itu dikatakan berhasil? Ya, jadi ketika saya mampu mengantarkan coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik. Silakan Bu Ida melakukan proses coaching dengan coaching. Nanti saya di sini akan mengamati. Setelah proses coaching tersebut selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu Dias, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ida. Selamat sore Bu Nur. Selamat sore Bu Ida. Apa kabar nih sore hari ini Bu Nur? Alhamdulillah Bu, di sore hari ini kondisi saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oh iya nih Bu Nur, kemarin kan Bu Nur itu nge-WA saya ya. Iya, Katanya betul. ada yang ingin Bu Nur bicarakan dengan saya. Iya Bu. Iya. Begini Bu, saya memiliki sedikit masalah Bu di Iya. sekolah. Ini kaitannya dengan program gerakan literasi sekolah Bu. Saya merasa di program GLS ini saya berjuang sendiri. Saya merasa tidak didukung oleh rekan-rekan saya. Padahal program ini sudah berlangsung nyaris 1 tahun lebih, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Baik, yang dari saya tangkap tadi berarti Bu Nur itu ada program di sekolah GLS itu yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini. Iya betul Bu. Tetapi progresnya itu belum terlihat seperti itu atau Iya betul. Jadi Oh, hasil yang saya inginkan tidak sesuai dengan program saya Bu. iya, betul. Dari sekitar siswa saya kan jumlahnya 1072 orang ya Bu ya. Saya berharap dalam program literasi ini dari 1072 siswa itu minimal 50 atau 65% siswa sudah ikut serta dalam GLS ini. Berarti masih lumayan ya Bu ya yang Iya, belum mencapainya ya Bu dari percakapan yang tadi Ibu sudah sampaikan kepada saya. Lalu apa nih tujuan Ibu Nur sendiri pada percakapan kita ini nih? Sebetulnya Bu, saya ingin mencari teman bicara supaya karena saya merasa kurang yakin Bu dengan program GLS ini ya. Apakah sebetulnya
dari diri sayanya yang kurang kompeten sehingga program GLS ini tidak berjalan dengan baik sesuai harapan, atau adakah dari hal lain Bu yang menyebabkan program GLS di sekolah saya ini tidak berjalan dengan baik. Jadi saya berharap dengan pembicaraan kita hari ini saya bisa menemukan solusi terbaik supaya program GLS ini bisa sesuai dengan target, mencapai target itu. Berarti yang sudah diamati Bu Nur ini dari GLS ini emang terlihat ada beberapa kendala seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Nah baik Bu Nur, program GLS itu sendiri apa aja nih Bu programnya? Dan selama setahun ini apa saja nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Ibu di sekolah? Baik, sebetulnya Bu di program literasi di sekolah ini ya, yang sudah saya programkan itu adalah saya sudah meminta pihak sekolah untuk membuat slot waktu, yaitu sebelum kegiatan belajar mengajar di awal itu saya meminta 15 menit untuk kegiatan membaca. Jadi seluruh siswa baik kelas 10, 11, 12 diharapkan membaca. Untuk bukunya Bu, buku yang dibaca itu bebas. Jadi semuanya pilihan siswa. Mereka sendiri menentukan buku yang mereka baca, baik fiksi, non fiksi maupun artikel ya Bu ya. Baik dalam bentuk bukunya buku cetak maupun dalam bentuk digital. Namun sungguh disayangkan Bu, dalam kegiatan 15 menit di awal KBM ini ternyata tidak terlaksana dengan baik. Kebanyakan malah di 15 menit awal ini digunakan oleh siswa maupun oleh guru ya, rekan-rekan saya, untuk tambahan datang jauh lebih siang. Untuk anak kebanyakan digunakan untuk mengerjakan tugas yang lain, mengerjakan PR, mapel yang lain, tidak digunakan untuk membaca. Begitu. Jadi strategi yang Ibu lakukan yang 15 menit sebelum masuk itu Ibu rasa ini belum efektif ya Bu untuk Iya, mencapai betul. target GLS ini ya Bu ya. Iya. Nah baiklah seperti itu. Nah apakah yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi kendala-kendala ini nih Bu, hambatan yang Ibu hadapi yang 15 menit ini yang Ibu berikan, mengapa dilakukan oleh guru ataupun murid itu tidak sesuai dengan porsinya? Iya, sebetulnya begini Bu, target GLS itu kan 1 bulan 1 buku untuk siswa ya. Dan supaya tidak memberatkan siswa dalam membaca, makanya saya meminta pihak sekolah untuk membuat slot waktu di awal KBM selama 15 menit untuk membaca. Nah, bagaimana cara mengukur bahwa siswa ini sudah membaca? Kami memberi tugas kepada siswa untuk membuat jurnal literasi supaya di dalam itu berisi review ulasan buku yang dia baca. Jurnal-jurnal di sini nanti dikumpulkan per kelas itu ke guru mapel bahasa Indonesia biasanya. Nah, saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia merasa berat sekali karena rekan-rekannya saya yang lain berpikir bahwa tugas literasi di sini untuk gerakan literasi sekolah ini betul-betul cenderung menjadi tugas guru mapel bahasa Indonesia. Padahal Bu, beban mengajar saya juga lumayan banyak. Saat ini saya mengajar 10 kelas, ditambah dengan beban tambahan untuk mereview ulasan anak yang dibuat dalam jurnal literasi juga kan luar biasa Bu, untuk 1072 siswa. Apa nih hal yang menangkap Ibu merasa tanggung jawab GLS ini ada pada Ibu sebagai guru bahasa Indonesia? Apa yang sudah pengamatan apa nih kenapa Ibu berpikiran seperti itu? Apakah memang guru-guru lain tuh tidak mendukung program GLS ini Bu? Ini saya lihat dari kegiatan yang 15 menit di awal KBM ya Bu ya, itu kan sebetulnya diharapkan guru-guru mata pelajaran yang di jam awal, di jadwal jam pertama itu harusnya masuk Bu di jam literasi. Namun sungguh disayangkan justru mereka tidak mengawal kegiatan tersebut hingga siswa juga dalam pelaksanaannya tidak maksimal. Lalu dalam tanggung jawab akhir justru bertumpu ke guru mapel bahasa Indonesia, mulai dari mengingatkan bagaimana siswa harus melakukan kegiatan tersebut, evaluasi kegiatan tersebut juga itu semuanya
masuk ke beban saya sebagai guru bahasa Indonesia. Berarti Ibu merasakan itu menjadi seperti beban Ibu sendiri ya Bu ya. Iya benar. Melihat dari yang tadi Ibu sampaikan, seberapa efektif nih Ibu berarti selama ini yang slot 15 menit sebelum masuk itu efektif untuk mencapai GLS-nya seperti apa? Kalau saya nilai sangat tidak efektif, sungguh sangat tidak efektif. Kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin bisa dilihat di rentang 4 mungkin ya Bu ya. Karena mengapa hal ini terjadi? Karena salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari rekan sejawat saya dalam kegiatan GLS ini. Berarti salah satunya itu Ibu merasa kurang dukungan ya Bu ya. Iya betul. Oke, baiklah. Nah, lalu langkah apa nih Bu yang akan Ibu lakukan lagi supaya program Ibu ini lebih berkembang nih Bu? Jadi biar semakin terlihat ya Bu progres dari yang Ibu harapkan ini, strategi apa nih Ibu yang kira-kira akan Ibu lakukan nih? Karena Ibu ngerasa tadi dengan slot 15 menit ini kurang efektif gitu Bu. Sepertinya saya butuh dukungan dari pimpinan saya ya Bu ya, karena tanpa dukungan pimpinan saya mungkin apapun programnya tidak akan terlaksana dengan baik. Selain pimpinan saya juga butuh kesadaran dari rekan sejawat saya mengenai betapa pentingnya gerakan literasi sekolah untuk anak-anak SMA gitu. Saya juga berharap akan mengubah sedikit programnya Bu. Di sana saya akan memvariasikan model-model literasinya supaya tidak membosankan dan tidak monoton bagi siswa saya. Berarti yang itu satu yaitu rencana Ibu adalah tentunya dengan meminta dukungan dari kepala sekolah ya Bu. Itu sangat penting sekali. Ibu juga akan memvariasikan ya Bu jenis kegiatannya. Nah, dan tentunya dukungan dari rekan sejawat juga ini sangat penting sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, jika strategi Ibu yang sudah Ibu buat ini nih Bu, tiba-tiba terkendala lagi nih Bu, apa langkah selanjutnya akan Ibu ambil? Baik, mungkin saya minta kepala sekolah untuk melakukan seperti briefing dengan rekan sejawat saya dan memberikan masukan atau arahan bahwa gerakan literasi sekolah ini bukan sesuatu yang dianggap sepele ya, karena memang sangat bermanfaat buat anak-anak kita di masa depan. Selain itu saya juga butuh kolaborasi dari rekan-rekan sejawat saya supaya mereka lebih peduli, maka saya akan betul-betul melibatkan mereka dalam penyusunan program literasi di sini Bu. Kebetulan kemarin saya sudah memiliki ide ya Bu, rencana ini salah satu kegiatannya yang akan saya lakukan adalah dalam bentuk membuat bedah buku. Misalnya selain bedah buku, saya juga akan menyelenggarakan hal-hal yang kekinian Bu, yang saya rasa anak juga sepertinya bakalan tertarik, yaitu dengan model bedah buku tetapi dengan model podcast. Jadi membicarakan satu buku yang dibaca tapi dengan model podcast. Bukan anak-anak sekarang jauh lebih interaktif ya Bu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, hal-hal yang kekinian itu mungkin bisa saya jadikan sebagai dasar supaya saya bisa melaksanakan program literasi kedepannya jauh lebih baik lagi. Luar biasa sekali nih Bu, idenya betul ya, dengan melalui bedah buku, dengan melalui podcast kita emang tentunya ini ide Ibu ini sangat luar biasa. Nah, supaya nih Bu program Ibu ini dapat berjalan dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan ekspektasi Ibu nih. Bantuan dari siapa nih Bu? Pihak mana nih yang akan sangat mendukung kegiatan yang akan Ibu lakukan ini nih Bu? Tentu saja saya akan melibatkan pimpinan saya, kepala sekolah, lalu rekan-rekan sejawat saya Bu, karena tanpa dukungan mereka program apapun di sekolah tidak akan berjalan dengan baik ya Bu ya. Saya juga akan mengajak kolaborasi tentunya dengan subjek utama saya, yaitu siswa saya sendiri Bu, supaya program literasi di sini bisa mencapai target yang saya inginkan. Luar biasa sekali Bu Nur. Nah, baiklah Bu Nur, saya sangat menarik dengan permasalahan Bu Nur, dan tadi Bu Nur juga sudah menyampaikan ide-idenya. Nah Bu,
kalau bisa Ibu menyimpulkan apa saja nih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita di sore hari ini nih Bu Nur? Ya, sepertinya dalam diskusi kita hari ini ya Bu Ida, saya agak sedikit tercerahkan karena kemarin saya merasa kurang yakin dengan program GLS di sekolah saya. Saya merasa sendiri, saya merasa tidak didukung oleh rekan sejawat saya. Program literasi yang targetnya 1 bulan 1 buku ternyata tidak tercapai. Dengan pembicaraan hari ini saya sudah merasa lebih yakin lagi dengan program saya, apalagi saya sudah berpikir untuk merencanakan program literasinya lebih variatif, dan saya akan meminta kolaborasi ya, dukungan dari rekan sejawat saya supaya kegiatan saya akan berjalan dengan lebih baik lagi. Betul. Nah, tentunya apapun yang sudah kita rencanakan, kalau kita tidak lakukan itu akan hasilnya juga belum efektif ya Bu. Nah, supaya nih target yang Ibu harapkan ini segera terrealisasi nih ya Bu, kapan nih Bu waktu yang Ibu anggap akan lakukan strategi ini nih Bu? Baik, sepertinya dalam waktu dekat ini ya Bu ya, karena sekarang di penghujung akhir semester Bu, minggu ini kan sudah masuk ke minggu PSAS ya, penilaian sumatif akhir semester. Kemungkinan besar saya akan mendiskusikan hal ini ke pimpinan sekolah saya di minggu depan, karena kalau minggu depan sudah agak santai. Saya ingin mencoba mendiskusikannya kembali dengan kepala sekolah, lalu saya minta arahan beliau supaya bisa mengajak rekan-rekan sejawat saya lebih peduli dengan program GLS ini. Tujuan utama saya, program ini akan terlaksana dimulai dari semester depan. Saya juga sangat berharap ya Bu, keinginan Ibu ini akan segera terrealisasi ya Bu ya. Terima kasih banyak nih Bu Nur sudah mau berbagi permasalahannya dengan saya. Sama-sama Bu. Iya. Semoga hal ini tentunya akan bermanfaat bagi Ibu dan juga tentunya bagi saya juga ya Bu ya. Semoga nanti juga kita bisa melakukan pembicaraan ini lagi ya Ibu. Sepertinya hari sudah semakin sore, barangkali Ibu juga ada aktivitas lain yang harus Ibu lakukan. Percakapannya saya cukupkan sampai di sini. Cukup begitu Bu Nur? Iya, baik. Terima kasih Bu Ida sudah berkenan mendengarkan permasalahan saya. Saya sangat senang sekali hari ini. Sama-sama Bu Saya Nur. pamit Bu Ida. Iya, terima kasih Bu Nur. Baik Bu Ida, bagaimana tadi proses coachingnya Bu Ida? Apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu Alhamdulillah Dia. ya. Alhamdulillah sekali. Iya. Tadi apa yang sudah dilakukan Bu Ida pada saat proses coaching tadi? Proses coaching tadi alhamdulillah Bu Dia sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya dari coaching, lalu saya juga menanyakan rencana aksi nyata dan menanyakan tanggung jawabnya. Dan tentunya proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ya, baik. Jadi berdasarkan catatan saya di sini, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah mampu memantik coaching untuk menyampaikan tujuan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang dialami coaching. Ibu juga sudah mampu menghantarkan coaching untuk menyusun rencana aksi. Bu Ida juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. Luar biasa ya Bu Ida. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus ya terhadap coaching, artinya Ibu sudah present atau kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Bu Ida apa yang sudah Ibu berikan kepada coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses coaching berikutnya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Ida kembangkan di kegiatan berikutnya setelah melakukan proses coaching ini Bu? Setelah tadi saya melakukan proses coaching ya Bu Dia, tentunya saya itu
semakin ingin meningkatkan kemampuan saya mendengarkan aktif, sehingga saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot yang mampu menggali potensi Koci lebih baik lagi, seperti itu Bu Dia. Ya, baik. Semoga nanti ke depannya Bu Ida semakin baik lagi melakukan proses coaching dan dapat menghantarkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan. Silakan Bu Ida bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Bu. Terima kasih banyak Bu Dia. Sama-sama. Sore Bu Nur. Sore Bu Ida. Apa kabar di sore hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sekali ya Bu Nur. Baiklah Bu Nur, hari ini kan Bu Nur akan melaksanakan proses coaching ya Bu Nur ya? Iya betul Bu. Betul, baiklah. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa yang kita diskusikan dulu nih Bu. Iya. Kita harus mendiskusikan rubrik penilaian Bu. Rubrik penilaian untuk percakapan coaching. Nah, pada hari ini Bu, coach dan coaching itu akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum ya Bu ya. Nah, nanti saya akan amati adalah apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach gitu ya. Baik. Lalu ini juga Bu yang harus Ibu tidak lewatkan, yaitu proses coaching ini harus mengikuti prinsip coaching. Ya, betul. Dan yang harus diingat itu ya Bu Nur ya, dalam proses coaching ini kita harus menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan ya Bu ya, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi Bu itu. Nah, lalu itu yang akan saya tanyakan pada kesempatan ini itu, kompetensi apa Ibu yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Di proses coaching ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam kaitannya presence, lalu yang kedua mendengarkan aktif dengan teknik rasa Bu tentunya, dan yang ketiga saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya, tentunya berkaitan dengan kata-kata kunci yang coach saya berikan begitu. Kompetensi mana nih Bu yang secara spesifik ingin Ibu observasi pada proses coaching kali ini? Baik, sepertinya saya ingin lebih ke arah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu terhadap coach saya. Baik, menurut Ibu nih, bagaimana indikator keberhasilan pada proses coaching yang Ibu lakukan? Tentu saja indikatornya adalah ketika saya bisa mengantarkan coach saya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi begitu. Baiklah Bu Nur, cukup dulu pertanyaan dari saya. Sekarang silahkan dilanjutkan dengan proses coaching Bu Nur bersama coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Semangat terus Bu Nur. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum Bu Dias. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Dias hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Nur sendiri gimana? Selalu luar biasa. Semangat terus ya Bu Dias ya. Siap Bu. Sudah bahagia belum Bu Dias hari ini? Alhamdulillah bahagia terus. Senang saya dengar. Oh iya Bu. Baik Bu Dias, untuk pembicaraan hari ini sekiranya Bu Dias bersedia berbagi mengenai permasalahan yang Bu Dias ingin bagikan kepada saya. Sekiranya saya boleh tahu? Jadi begini Bu, ada salah satu murid saya di kelas 4 yang belum lancar membaca. Jadi sepertinya siswa tersebut memiliki masalah dalam hal membaca ya, kemampuan membaca, karena di kelas 4 yang idealnya sudah pada tahap memahami isi bacaan, tetapi siswa tersebut belum lancar membaca gitu, membaca
satu kalimat saja untuk waktu yang lama. Jadi kalau yang saya tangkap ya Bu ya, di kelas Budias itu ada siswa yang masih belum belajar membaca padahal sudah kelas 4 SD ya. Oke, baik. Kira-kira Budias dengan kegiatan pembicaraan kita hari ini, apa yang akan Budias inginkan dari hasil diskusi kita hari ini? Setelah melakukan diskusi kali ini, saya harap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami tadi. Saya dapat menangani murid saya yang belum lancar membaca. Baik, baik. Baik Budias, tadi saya tangkap bahwa Budias memiliki salah satu siswa yang masih belum lancar ya Bu ya, lancar membaca maksud saya, padahal dia sudah duduk di kelas 4 SD. Boleh saya tahu Bu, kira-kira penyebab siswa belum lancar membaca itu apa ya? Jadi berdasarkan ini ya, wawancara dengan siswa tersebut, ternyata orang tuanya itu sangat sibuk berjualan, jadi tidak punya waktu untuk mendampingi anak-anak belajar. Oke, baik. Selama ini apa yang sudah Budias lakukan untuk menangani siswa itu? Selama ini saya memberikan jam tambahan belajar kepada siswa tersebut dengan menggunakan buku bacaan ya yang berisi kalimat-kalimat yang sederhana. Nah, upaya yang sudah Ibu lakukan selama ini apakah sudah menghasilkan sesuatu yang maksimal untuk kelancaran membaca anak tersebut? Menurut saya hasil yang diperoleh belum maksimal, belum sesuai yang saya harapkan. Belum sesuai. Iya. Kalau dari skala nih Bu ya, skala 1 sampai 10, kira-kira upaya yang sudah Ibu lakukan baru sampai di skala mana nih Bu? Di angka berapa? Kira-kira ada di skala 4. Baru skala 4. Iya. Kedepannya, untuk progres kedepannya yang ingin Ibu tuju di skala berapa Bu? Saya ingin mencapai skala 7 deh. Skala 7. Ya, karena bertahap dulu ya. Iya betul. Baik Bu, untuk mencapai skala 7 ini ya Bu ya, tentunya Budias sudah memiliki rencana ya Bu ya. Tidak mungkin kalau Budias tidak memiliki rencana. Nah di sini saya ingin mendengar rencana apa saja yang sudah Ibu buat untuk mencapai target tersebut. Ya, rencana yang akan saya lakukan yang pertama itu melalui pendekatan ya, melalui pendekatan karena anak ini ya, siswa ini tuh termasuk siswa yang pendiam, jadi tidak mudah menerima orang lain, dan saya amati di kelas juga hanya memiliki satu teman yang mampu membuatnya tersenyum begitu. Kemudian saya juga tahu dari orang tuanya bahwa orang tuanya itu pernah mendatangkan guru les membaca beberapa kali, tetapi semuanya itu hanya berlangsung sebentar karena siswa tersebut tidak mau belajar dengan guru les tersebut. Jadi sepertinya saya lihat siswa ini anak yang tidak mudah untuk menerima orang lain. Jadi saya akan melakukan pendekatan ya, agar dia merasa nyaman belajar dengan saya, kemudian agar saya lebih memahami lagi karakteristiknya dan lebih memahami keadaan sosial emosional siswa tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, karena selama ini saya melaksanakan jam tambahan itu di dalam kelas Bu. Nanti saya akan mencoba melaksanakan jam tambahan belajar membacanya di luar kelas agar situasinya lebih santai seperti itu. Dan yang ketiga, mungkin saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Jika sebelumnya saya menggunakan
buku bacaan saja, saya kali ini akan menggunakan kartu kata. Kartu kata. Ya. Menurut Budia sendiri nih, ukuran kesuksesan rencana ibu ke depannya kira-kira seperti apa untuk anak ibu ini? Jadi ukuran kesuksesan menurut saya jika siswa tersebut itu mampu membaca kalimat dengan lancar begitu Bu. Karena selama ini kan membacanya masih butuh waktu yang lama begitu, karena baru mampu membaca kata-kata yang sederhana saja yang terdiri dari 2 suku kata. Jadi saya ingin siswa tersebut dapat membaca kalimatnya sederhana, ya meskipun masih sederhana tetapi dengan lancar seperti itu. Jadi ukuran sukses ibu adalah ketika ibu berhasil ya Bu ya mengajak anak tersebut untuk bisa membaca dengan lancar walaupun kalimatnya sederhana ya. Baik. Nah masalahnya Bu nih, kadang ya Bu ya rencana itu selalu memiliki hambatan ya Bu ya. Andaikan ibu kedepannya di rencana ibu tuh menghadapi hambatannya, kira-kira apa yang akan Bu Dia lakukan? Jika mengalami hambatan, saya akan terus mencobanya lagi, tidak mudah putus asa, tidak menyerah ya Bu ya. Ya, pastinya betul. saya akan terus berusaha untuk membimbing siswa tersebut sampai lancar membaca seperti itu, dan saya juga akan mencari referensi bisa dari berbagai sumber belajar bagaimana cara menangani siswa yang belum lancar membaca, dan saya akan mengajak diskusi rekan sejawat saya. Kemudian tak lupa juga saya menyarankan kepada orang tua agar datang ke tenaga ahli karena dikhawatirkan siswa tersebut itu terindikasi disleksia. Luar biasa sekali ya Bu ya. Baik. Dari hasil pembicaraan kita hari ini Bu, saya ingin tahu ya Bu ya, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dalam pembicaraan kita hari ini? Setelah kita melakukan pembicaraan ini ya Bu ya, saya menjadi tahu nih langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan untuk menangani siswa saya yang belum lancar membaca. Oke. Rencananya target Ibu kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Jadi saya akan melakukan tadi ya langkah-langkah yang pertama tadi melalui pendekatan, kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, dan yang ketiga tadi menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Itu nanti kemungkinan itu akan saya laksanakan di semester depan Bu, karena sekarang ini mengingat sudah masuk ke ini ya penilaian akhir semester. Iya, jadi betul. sepertinya tidak memungkinkan. Betul sekali Bu Dias. Lalu siapa saja tuh Bu yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu tersebut? Ya, untuk melaksanakan rencana ini saya akan melibatkan orang tua ya, tentunya orang tua siswa tersebut. Saya akan memberikan pengertian kepada orang tua agar selalu mendampingi anaknya untuk terus belajar, dan tadi datang ke tenaga ahli untuk mengkonsultasikan permasalahan yang dialami anaknya karena ditakutkan disleksia ya Bu ya. Kemudian saya juga akan melibatkan murid-murid saya agar mereka selalu memberikan dukungan dan motivasi pada siswa tersebut. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya pembicaraan kita hari ini ya. Saya merasa tertarik sebetulnya dengan permasalahan Ibu tadi, dan saya merasa mengapresiasi apa yang Ibu bicarakan hari ini, karena dengan permasalahan tersebut ternyata Bu Dias sudah memiliki rencana-rencana yang luar biasa. Terima kasih Bu Dias, mudah-mudahan dalam diskusi hari ini Bu Dias bisa lebih mengetahui apa yang harus Bu Dias lakukan dalam permasalahan yang Ibu hadapi. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar nih ingin mendengar hasil dari rencana yang sudah Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik, selamat sore Bu Dias. Ya, selamat sore juga Bu.
Baik Bu Nur, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik Bu Nur, apa nih yang sudah Bu Nur lakukan pada saat coaching tadi Bu? Pada saat coaching tadi saya sudah melakukan berusaha melakukan present. Lalu kedua saya juga sudah mengikuti alur tirta di sana, mulai dari saya menanyakan tujuan pembicaraan hari itu. Lalu saya juga bertanya kepada coach saya kira-kira apa masalah yang dia ingin bagikan dengan saya. Lalu saya juga sudah bisa menggali rencana aksi apa saja yang akan coach saya lakukan untuk menangani permasalahannya. Berikut yang terakhir, saya juga sudah bisa mempertanyakan kepada coach saya bagaimana coach saya mempertanggungjawabkan rencana aksinya di masa depan. Saya merasa pembicaraan saya dengan coach saya juga sudah betul-betul mengikuti alur tirta, dan saya berusaha sudah bisa mempraktikkan yang namanya mendengarkan dengan aktif, berikut dengan rasa. Berdasarkan tadi yang sudah saya amati ya Bu Nur ya, proses coaching Bu Nur bersama coachingnya itu, ini adalah catatan hasil observasi berbasis data. Nah, di sini berdasarkan catatan saya, Bu Nur itu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Ibu juga sudah mampu memetik coaching untuk menyampaikan tujuan dari coaching tersebut. Berdasarkan catatan saya ya Ibu ya, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah mampu memetik coaching untuk menyampaikan tujuannya. Berikutnya, Ibu juga sudah mampu mengidentifikasi permasalahan dengan yang dialami oleh coach. Lalu, Ibu juga sudah mampu menghantarkan coach untuk menyusun rencana aksi. Dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi dapat berjalan dengan baik. Ya Bu Nur ya, tadi juga saya ini udah mendengarkan percakapan Ibu dari coach itu sangat terlihat santai. Ibu juga mampu berkolaborasi dengan baik ya Ibu sudah fokus terhadap coachingnya, artinya Ibu sudah present, Ibu sudah kehadiran penuh ya Bu ya, yang sangat emang penting perlu untuk dalam proses coaching ini ya Bu ya. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya. Luar biasa yang sudah Ibu berikan kepada coach hari ini Bu. Mudah-mudahan Ibu sukses terus ke depannya. Proses coaching Ibu juga semakin lebih baik lagi. Baik Ibu ya. Nah Bu, setelah yang tadi Ibu lakukan, kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan di kegiatan berikutnya untuk ke depannya ini nih Bu? Saya ingin mengasah kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, yang bisa menggali potensi dari coach saya. Ada kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan kembali ya Ibu ya. Terima kasih sekali Ibu. Kegiatan kita hari ini dicukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu Nur. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Nur. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa ya Bu Dias ya. Bagaimana kabarnya Bu Dias? Alhamdulillah
sendiri gimana nih kabarnya? Saya sehat, alhamdulillah ya. Bu Dias, hari ini kan Bu Dias akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya, betul. Nah, di sini saya ingin mengingatkan Bu Dias mengenai rubrik penilaian ya. Untuk percakapan coaching, di sini saya harap Bu Dias melakukan percakapan coachingnya menggunakan alur cerita, di mana nanti Bu Dias harus menanyakan tujuan dari diskusi, lalu tidak lupa juga mengidentifikasi masalah coaching. Berikutnya juga Bu Dias harus bisa menggali rencana aksi dan terakhir tanggung jawab dari komitmen dari coach itu sendiri terhadap rencana aksinya. Selain itu juga Bu Dias, saya akan melihat yang mengamati Bu Dias bagaimana cara Bu Dias mendengarkan dengan aktif dari penjelasan atau paparan dari coach itu sendiri, dan saya bisa melihat bagaimana Bu Dias mengambil kata-kata kunci ya yang disebutkan oleh coach. Lalu saya juga akan mengamati bagaimana Bu Dias memberikan pertanyaan yang berbobot, tentunya berdasarkan kata kunci yang bisa Bu Dias tangkap ya dari penjelasan coach Ibu. Dan yang terakhir, saya juga ingin melihat Ibu bagaimana memberdayakan coach ketika percakapan coaching, di mana dia bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bu Dias nanti. Tidak lupa juga percakapan coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di sini akan saya amati prinsip coachingnya hanya 3 Bu. Yang pertama tentang kemitraan, kedua mengenai proses kreatif Ibu, dan yang terakhir bagaimana memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya juga ingin mengetahui nih Bu, kompetensi apa sebetulnya yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching kali ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh Bu, atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Lalu bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi untuk proses coaching hari ini? Ya, baik. Mengenai kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Lalu menurut Ibu nih ya Bu ya, bagaimana kiranya indikator ketercapaian proses coaching ini yang Ibu lakukan? Jadi indikator ketercapaiannya, jika saya mampu mengantarkan coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Baik, berarti itu sudah jelas ya Bu ya. Nanti silakan Ibu lakukan proses coaching bersama coach Ibu. Nanti setelah pasca observasi kita berbincang-bincang lagi. Siap. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Dias. Bagaimana kabarnya nih Bu Ida? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Dias. Bu Dias sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh ya, kemarin Bu Ida ini ya WhatsApp saya ya. Iya Bu Dias. Katanya ada yang mau dibicarakan. Iya nih Bu Dias, gimana Bu Dias ada waktu untuk saya bicara hari ini? Ada. Silakan Bu Ida bisa menceritakannya. Gini Bu Dias, saya tuh ada permasalahan di kelas ya. Ini kan sudah mau selesai semester 1 ya Bu Dias ya. Ada salah satu anak murid saya. Dari awal itu saya amati
anak yang taat dengan aturan, tanggung jawab, dan tahu antara hak dan kewajibannya. Iya, baik Bu. Jadi ini ya tujuannya agar ibu mampu mencari solusi ya, menemukan solusi dari permasalahan ini. Kira-kira apa nih yang membuat tadi siswa Bu Ida melakukan hal tersebut, jadi mengambil makanan tanpa izin itu kira-kira penyebabnya apa Bu Ida? Dan yang saya amati nih ya Bu ya, jadi dia tuh sangat suka sama coklat Bu. Dia tuh sangat menyukai coklat. Ya. Nah, setelah saya berbicara dengan orang tuanya itu, sama orang tuanya itu emang supaya dikurangi coklatnya, sengaja nih Bu, makanannya itu sebenarnya banyak Bu, dibawain bekalnya tuh bukan tidak bawa bekal, banyak Bu makanannya itu lebih dari 3 jenis ya. Hanya emang sengaja orang tuanya tidak memberikan bekal coklat. Awal-awal emang dia bawa coklat, tapi kan karena apa itu tentunya tidak baik untuk kesehatan ya Bu ya. Jadi sama orang tuanya tuh tidak lagi dibawakan. Nah, dengan dia tidak membawa coklat itu, akhirnya dia berkeliling Bu, setelah mengeluarkan, oh ternyata di tas aku tidak ada nih makanan kesukaanku, ya kelilinglah ke teman-temannya. Nah, tiba-tiba langsung ambil, ya temennya pasti kan marah, kecewa karena makanannya diambil, dan itu membuat suasana kelas menjadi tentunya tidak kondusif. Baik. Jadi karena anak tersebut suka coklat ya, jadi dia ingin mengambil coklat tersebut dari temannya. Iya. Nah, selama ini usaha apa nih yang sudah Ibu Ida lakukan untuk mengatasi masalah ini? Tentunya saya melalui pendekatan ya Bu. Dengan saya pendekatan, saya sampaikan kepada anak itu bahwa perilakunya itu kan tidak baik, mengambil milik orang lain tanpa izin. Setiap saat saya selalu mengingatkannya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika pun memang dia menginginkan makanan tersebut, dia harus meminta izin dulu kepada temannya. Apabila diizinkan, silakan untuk diambil. Tetapi ketika temannya tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh memaksa untuk mengambil makanan temannya tersebut. Ya, baik. Jadi Bu Ida sudah melakukan pendekatan ya, sudah memberikan pengertian kepada siswa tersebut agar tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Jikalaupun dia ingin mengambilnya atau memintanya, dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Ida, tadi ya Bu Ida kan sudah melakukan beberapa usaha ya untuk membuat siswa tersebut menjadi lebih baik lagi ya. Nah, menurut Bu Ida sendiri usaha-usaha yang Bu Ida lakukan ya, jika dilihat dari indikator keberhasilannya dari skala 1 sampai 10, usaha yang sudah Bu Ida lakukan itu ada berada di skala berapa? Menurut saya, yang sudah saya lakukan ini mungkin ada di skala 5. Skala 5 ya. Kira-kira Bu Ida akan meningkatkan menjadi skala berapa Bu? Saya sih sangat berharap saya bisa ada di skala 10 Bu, karena ini tentu kenapa saya harus 10, karena ini kan saya mengajar di anak TK, ini merupakan fondasi ya Bu. Nah, dengan dia terbiasa mengambil makanan milik orang lain itu, saya khawatir jika saya tidak bisa berhasil menghentikan kebiasaan yang tidak baiknya itu akan menjadi kebiasaan buruk hingga dia dewasa nanti Bu. Iya, betul sekali ya Bu Ida ya, kan ini berkaitan dengan karakter anak ya. Iya, jadi tadi ya, karena ini hal yang sangat penting sekali, kira-kira solusi apa atau langkah apa yang akan Ibu Ida lakukan agar mencapai skala 10 tadi?
sampaikan. Hari misalnya hari Senin buah-buahan, hari Selasa sayuran, hari Rabunya roti, Kamis susu, dan Jumat misalnya dengan ikan ya Bu. Kenapa jadi wajib? Jadi selain nanti tujuannya itu juga anak terbiasa makan makanan sehat, tidak berupa jajanan yang kurang bermanfaat untuk kesehatannya, mereka juga akan semakin sehat Bu. Tidak akan karena sekarang kadang-kadang anak sering batuk, pilek, itu mungkin kan dari konsumsi yang dari jajanan yang dibawain sama orang tuanya gitu loh, karena ciki biasanya mereka itu coklat, permen. Nah, saat hampir 1 semester ini sepertinya orang tua sudah pernah saya ingatkan, tapi kok kayaknya mereka kayak simple gitu loh, kan itu simple ya Bu, cuma beli di warung udah aja deh bawa gitu. Kalau misalnya sayuran mungkin mereka harus masak dulu ya itu Bu. Jadi saya akan bekerja sama juga dengan rekan sejawat tentunya, dengan komite juga. Mulai semester depan itu kami akan memperlakukan menu makanan sehat untuk anak seperti itu. Luar biasa sekali ya rencana yang akan Bu Ida laksanakan, yaitu tadi dengan menyetel video ya, karena pada dasarnya anak itu memang peniru ulung ya Bu Ida ya. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu dengan menu makanan sehat gitu ya, menerapkan menu makanan sehat, sehingga pastinya diharapkan nanti tidak ada coklat lagi ya yang ada di bekal makanan anak-anak. Nah Bu Ida, dalam melaksanakan rencana ya aksi langkah-langkah itu ya untuk mengatasi solusi dari Bu Ida sendiri itu kan pastinya ada hambatan ya Bu ya. Kira-kira nanti bagaimana nih cara Bu Ida untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam Bu Ida melaksanakan rencana aksi yang tadi Bu Ida ceritakan? Pasti setiap rencana jarang langsung berjalan dengan mulus ya Bu ya. Kita butuh keyakinan tentunya. Saya juga akan terus berusaha gitu, mengingatkan selalu orang tua. Misalnya ketika kita semester nanti nih Bu diterapkan, mereka ada yang tidak mengikutinya, tentunya kami akan terus melakukan pendekatan betapa pentingnya makanan sehat bagi anak. Dan tentunya juga saya juga dengan pasti kami akan dengan melalui parenting menyampaikan tujuan dari sekolah ini adalah semuanya semata-mata untuk kebaikan kita semuanya. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Kemudian dalam melaksanakan rencana aksi tadi ya Bu ya, dalam melaksanakan komitmen yang Ibu sampaikan tadi, tentunya ada pihak-pihak yang membantu Bu Ida. Kira-kira nanti Bu Ida akan melibatkan siapa saja Bu? Ya, tentunya tadi ya Bu ya, dengan kepala sekolah, karena ini nanti akan menjadikan program sekolah ya Bu. Nah, selain dengan kepala sekolah, tentunya dengan rekan sejawat dan juga komite sekolah. Ya, baik, berarti akan melibatkan kepala sekolah ya, komite sekolah dan semua warga sekolah pastinya ya. Baik Bu Ida, nah tadi Bu Ida sudah tahu apa yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira kapan Bu Ida akan melaksanakan ini semuanya? Ya, karena emang semester 1 ini akan segera selesai ya Bu ya. Tentunya saya tetap sih akan segera mensosialisasikannya, akan menyampaikan juga kepada kepala sekolah tentang program ini, yang tapi mungkin secara efektif akan dilaksanakan di awal semester 2. Ya, baik, berarti mulai awal semester 2 ya Bu ya. Ya Bu Ida, tadi kita kan sudah berbincang-bincang ya Bu ya, sudah melakukan percakapan. Nah, menurut Bu Ida sendiri nih, kesimpulan dari percakapan kita itu apa Ibu? Saya sangat senang sekali nih Bu Dias ya, dengan percakapan sama Bu Dias ini yang tadinya saya tuh bingung gitu ya Bu, bagaimana ini menghadapi permasalahan anak ini, tapi dengan dari tadi yang Bu Dias sampaikan, pertanyaan yang Bu Dias sampaikan pada saya tuh jadi saya mikir apa nih ya solusinya, dan saya semakin jadi tercerahkan gitu Bu. Apa nih yang saya lakukan
bagaimana perubahan perilaku terhadap siswa tersebut ya, karena ini berkaitan dengan karakter ya. Saya sangat tertarik sekali dengan cerita Bu Ida ini ya. Baik Bu Ida, semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk bertemu dan bisa diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan cerita-cerita Bu Ida. Baik Bu Dias, terima kasih sekali atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Ida. Baik Bu Dias, bagaimana tadi proses coachingnya Bu, berjalan dengan baik ya? Alhamdulillah Bu Nur berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Tadi apa yang Ibu sudah lakukan pada proses coaching? Jadi pada saat proses coaching saya sudah sesuai dengan alur tirta. Saya sudah dapat memantik coaching untuk menyampaikan tujuan. Kemudian saya juga berhasil ya mengantarkan coaching. Tadi saya sudah alhamdulillah ya Bu, saya sudah jadi pada saat proses coaching saya sudah sesuai dengan alur tirta ya, di mana ada tujuan di situ, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya lakukan semuanya. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang bobot kepada coaching untuk mengantarkan coaching menemukan permasalahan dari yang dia alami. Ya, baik Bu Dias. Ini Bu Dias berdasarkan catatan saya ya Bu ya, yang tadi saya amati ketika Bu Dias melakukan proses coaching dengan coaching Bu Dias, sepertinya saya bisa sedikit mengambil data bahwa di sini Ibu Dias sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, di mana Ibu tadi sudah mampu ya menyampaikan, di mana Ibu ternyata sudah saya perhatikan ya, Ibu sudah mampu memantik coaching untuk menyampaikan tujuannya. Lalu Ibu juga sudah dapat mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki oleh coaching Ibu. Di sana juga tadi saya bisa melihat Ibu sudah mampu mengantarkan coaching Ibu untuk bisa menyusun rencana. Saya juga tadi bisa melihat Ibu sudah mampu mengantarkan coaching Ibu untuk merencanakan rencana aksi apa saja yang bisa mencapai tujuan dari permasalahan coaching Ibu. Terakhir juga saya bisa melihat ya, Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab ya dari coaching Ibu mengenai komitmen dia supaya rencana aksi yang dia susun bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Setelah tadi saya mendengar percakapan Ibu dengan coaching, saya melihat Ibu begitu fokus ya dengan coaching, menyimak paparannya, menyimak penjelasan dari coaching Ibu, sehingga di sini bisa disebutkan bahwa Ibu tuh sama sudah presence ya. Ibu sudah memperlihatkan kehadiran penuh pada saat proses coaching. Dan Ibu juga saya lihat tadi sudah mampu mendengarkan dengan aktif Bu ya. Saya lihat Ibu sudah sangat bisa mencari kata-kata kunci dari paparan coaching Ibu. Lalu Ibu juga ternyata sudah memperlihatkan bahwa Ibu sudah terampil mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot berdasarkan kata-kata kunci dari coaching Ibu. Luar biasa ya Bu ya. Hari ini saya sangat senang bisa